Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yang tertulis dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, bisa kita bayangkan bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang mulai daripada pagi hari, siang hari, sampai pada menjelang malam. Itu artinya begitu banyak orang yang membawa saudara-saudara mereka yang sakit kepada Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sesuatu yang unik dalam perikop hari ini adalah bagaimana kita melihat orang banyak yang membawa orang-orang yang sakit, tetapi terlebih orang-orang yang kerasukan setan. Saudaraku, mari kita melihat orang-orang yang kerasukan setan rupanya tidak hanya di zaman ini, tetapi pada zaman Yesus juga sudah banyak orang yang mengalami kerasukan setan. Ini sesuatu yang unik karena apa? Karena tidak semua orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan dengan tenaga paramedis. Tetapi ketika mereka membawa orang-orang yang sakit seperti itu kepada Yesus, maka satu hal yang luar biasa dikatakan dalam ayat yang ke-34 tentang orang-orang yang dirasuki setan, dikatakan demikian. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Sebab mereka, yaitu setan-setan, mengenal Dia. Saudaraku, mari lihat kuasa Yesus yang luar biasa membungkam para setan itu tidak bisa berbicara. Karena apa? Karena kuasa itu ada di tangan Yesus. Persoalannya di zaman dahulu sampai hari ini, kita bertanya mengapa orang bisa dirasuki setan. Pertama, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang pada zaman dahulu belum begitu kuat imannya. Tentu mereka masih banyak melihat kehidupan di dunia ini dalam berbagai realitas. Terkadang mereka percaya kepada satu kekuatan yang lain, dan itu bisa membuktikan kepada kita setiap orang yang meragukan imannya, yang membuka hatinya kepada kuasa-kuasa yang lain, maka seringkali orang-orang akan lebih mudah dirasuki oleh kekuatan-kekuatan setan seperti ini. Saudaraku, di zaman ini kita ditantang tidak hanya kerasukan setan seperti orang pada zaman Yesus, tetapi teknologi ini pun, zaman yang maju ini pun, jika kita tidak mencermati dengan baik, maka kemajuan teknologi ini pun bisa seperti setan yang merasuki kehidupan manusia, yang merusak otak manusia, yang merusak hati manusia. Oleh sebab itu mari kita mengendalikan diri kita, saudara-saudara. Ketika kita sekarang di zaman yang maju ini mempunyai sesuatu yang luar biasa, kita dimudahkan oleh media, telekomunikasi dan berbagai hal yang lainnya. Tetapi mari kita mengingat bahwa setan itu bisa merasuki kehidupan manusia lewat kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, apapun yang kita terima dalam hidup ini, yang kita boleh alami dalam segala kemajuan itu, mari kita tetap melihat bahwa sandaran kita, andalan kita, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita meletakkan kehidupan yang seperti ini. Jadi apapun yang kita hadapi dan akan kita hadapi ke depan, dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita membawakan hidup kita ke hadapan Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah yang mampu memberikan kita kesembuhan, kekuatan, semangat dan sukacita untuk melangkah ke depan dalam menjalani kehidupan kita. Saudaraku, orang yang datang kepada Yesus dalam imannya, dia percaya bahwa kuasanya, kuasa Allah di dalam Yesus Kristus akan sanggup memberikan dia kesembuhan. Maka hari ini kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita semua diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan dan semangat yang baru
untuk boleh melangkah dengan pasti menjalani hidup kita ke masa depan. Amanginang kita berdoa hari ini semoga apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tugas-tugas kita, mari kita kerjakan dengan baik dan kita berdoa kepada Tuhan supaya pekerjaan kita menjadi ibadah kita, menjadi berkat bagi kita dan menjadi sukacita dan kemuliaan dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kepada mereka yang sakit, semoga amanginang yang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan, dan mereka yang dalam duka cita, Tuhan berikan penghiburan. Dan kita berdoa hari ini semoga semua pekerjaan kita boleh kita kerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan yang menyembuhkan banyak orang dalam berbagai penyakit dan mereka yang dirasuki oleh setan-setan. Kuasa-Mu luar biasa menyembuhkan kehidupan kami. Dan kami berdoa pagi ini Tuhan, apapun sakit penyakit kami, apapun kelemahan kami, apapun ketakutan kami dan keraguan kami dalam hidup ini, Tuhan pulihkanlah kekuatan kami, Tuhan pulihkanlah jiwa kami, supaya kami sungguh-sungguh bersandar hanya kepada kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berserah kepada-Mu. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.